Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem persamaan linier. Nah, di sini ada kerangka materinya untuk sistem persamaan linier. Di sini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah deskripsi masalah. Kedua, konsep dari sistem persamaan linier. Ketiga, metode SPL. Nah, metode ini terbagi menjadi 3. Yang pertama metode Jacobi, kedua metode Navier-Gauss, ketiga metode Gauss-Seidel. Nah, metode ini yang akan dijelaskan nantinya. Dan yang keempat adalah program MATLAB, di mana nantinya kita akan terapkan contoh dari metode tersebut ke MATLAB. Nah, lanjut deskripsi masalah. Nah, persoalan model matematika SPL yang rumit akan sulit diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi, campuran, grafik, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh, kita punya SPL lebih dari 10. Nah, tentunya akan memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Nah, maka dari itu kita gunakanlah metode numerik untuk menyelesaikannya. Nah, dalam metode numerik ini juga sangat membutuhkan yang namanya komputasi numerik. Ya, kenapa? Karena dalam menyelesaikan nanti SPL, kita akan dapat mudah menemukan solusinya dengan menggunakan aplikasi MATLAB, Excel, dan sebagainya. Nah, lanjut pada klasifikasi metode analitik dan metode numerik. Nah, untuk yang pertama, metode analitik, artinya di sini kita menggunakan rumus-rumus yang ada. Nah, dalam SPL yang telah dipelajari pada mata kuliah sebelumnya, yaitu aljabar, nah kita telah mempelajari metode substitusi, eliminasi, campuran, grafik, matriks, OBE, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam metode numerik ini kita akan mempelajari metode Navier-Gauss, metode Jacobi, metode Gauss-Seidel, Gauss-Jordan, dekomposisi, dan metode SOR. Nah, pada mata kuliah sebelumnya yaitu aljabar, kita telah mempelajari SPL, di mana untuk menemukan solusinya kita menggunakan metode substitusi, eliminasi, campuran, dan sebagainya. Namun ada kalanya kita dapatkan variabelnya lebih dari 10 misalnya, maka tentunya itu akan memakan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikannya. Nah, sehingga kita gunakan metode numerik, yaitu Navier-Gauss, Jacobi, Gauss-Seidel, Gauss-Jordan, dekomposisi, metode SOR. Namun pada video ini akan menjelaskan hanya 3 metode saja, yaitu Navier-Gauss, Jacobi, dan Gauss-Seidel. Lanjut pada pengertian sistem persamaan linier. Nah, sistem persamaan linier itu telah digunakan dalam masalah matematika seperti statistika, fisika, biologi, dan sebagainya. Nah, sistem persamaan linier ini terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linier. Nah, untuk menyelesaikannya, kita mencari nilai-nilai variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan linier yang diberikan. Nah, ini bentuk umum dari sistem persamaan linier, yaitu A11X1 sampai A1.
Nah, di sini kita punya bentuk umum sistem persamaan linear A11X1 sampai ANNXN. Nah, ini dinamakan sebagai konstantanya, ya. Ini dinamakan sebagai konstanta dari variabel X1 sampai Xn. Nah, kemudian untuk B1 sampai Bn itu merupakan vektornya, vektor konstantanya. Nah, dalam SPL ini kita akan mencari nilai X1 sampai Xn. Nah, dalam SPL ini A1 sampai ANN itu sudah diketahui nilainya. Nah, kita punya bentuk umum sistem persamaan linear A1 Nah, kita punya bentuk umum sistem persamaan linear. Kita punya bentuk umum sistem persamaan linear A11X1 sampai ANNXN. Nah, di mana A11 sampai ANN ini dinamakan sebagai konstantanya. Nah, nilai A11 sampai ANN ini telah diketahui. Nah, untuk B1 sampai Bn-nya itu dinamakan sebagai vektor konstantanya. Nah, nilainya juga ini telah diketahui. Nah, sedangkan untuk X1 sampai Xn ini dinamakan sebagai koefisien, dimana nilainya tidak diketahui, dan nanti pada SPL kita akan mencari X1 sampai Xn-nya. Nah, bentuk ini bisa juga ditulis dalam bentuk matriks, yaitu AX sama dengan B. Nah, A-nya ini adalah sebuah matriks N kali N, dan B-nya ini merupakan vektor konstantanya, dan X-nya yang akan nantinya dicari. Lanjut pada metode penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, yang pertama, eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss itu caranya adalah kita mengubah SPL ke dalam bentuk segitiga atas, yakni bentuk yang semua koefisien di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Artinya diagonal utamanya itu akan bernilai 0. Nah, bentuk segitiga ini kita akan selesaikan dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, caranya adalah kita tukar posisi dua buah persamaan. Yang kedua, menambah sebuah persamaan dengan suatu kelipatan persamaan lain. Ketiga, mengalihkan sebuah persamaan dengan sebarang konstanta tak nol. Kita masuk pada contoh soal. Selesaikan sistem persamaan linear di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, langkah yang pertama adalah kita ubah bentuk SPL tersebut ke dalam bentuk matriks. Untuk di ruas kiri, kita ambil koefisien dari variabel X1 sampai X4. Nah, sehingga diperoleh matriks 1, min 1, 2, min 1, dan seterusnya. Nah, untuk di ruas kanan, kita ambil vektor konstantanya, yaitu min 8, min 20, min 2, dan 4. Nah, untuk mengubah matriks tersebut menjadi matriks segitiga, maka kita jadikan A11 sama dengan 1 sebagai acuan kita. Nah, A11 sama dengan 1 ini dijadikan sebagai acuan kita untuk
mengubah baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat menjadi 0. Nah, sehingga terbentuk nantinya matriks segitiga. Nah, caranya yang pertama adalah untuk yang baris kedua, nah kita mau ubah menjadi 0. Nah, sehingga caranya itu kita kalikan baris pertama dengan 2 dikurang dengan baris kedua. Nah, sehingga diperoleh nilai-nilai pada baris kedua yaitu 00, min 1, min 1. Nah, kemudian untuk baris ketiga kita mau ubah jadi 0, berarti kita perlu kurangkan baris pertama dengan baris ketiga. Nah, sehingga nanti di situ nilainya 02 min 1, 1. Nah, kemudian untuk baris keempat supaya nilainya 0, maka kita kurangkan baris pertama dengan baris keempat. Nah, sehingga diperoleh nilainya 0024. Nah, tentunya ketika kita melakukan operasi baris elementer, pasti vektor konstantanya juga akan berubah. Nah, kita perhatikan di sini pada baris ketiga kolom kedua kan di situ nilainya masih 2. Nah, kita perlu mengubahnya menjadi 0. Nah, caranya adalah kita tukar baris kedua dengan baris ketiga. Nah, sehingga nantinya diperoleh bentuk seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini pada kolom ketiga baris keempat. Nah, di situ kan masih mengandung nilai 2. Nah, kita perlu mengubahnya menjadi 0 supaya terbentuk matriks segitiga. Nah, caranya adalah kita untuk baris keempat, untuk mendapatkan nilai 0, maka caranya adalah kita kalikan baris ketiga dengan kita kalikan baris ketiga dengan 2, kemudian dijumlahkan pada baris keempat. Nah, sehingga diperoleh matriks segitiga bawah. Nah, di sini karena bentuknya sudah matriks segitiga, maka kita bisa menghitung nilai-nilai X1, X2, X3, dan X4-nya. Nah, untuk yang pertama di sini X4 terlebih dahulu karena nilainya telah langsung diketahui. Nah, di sini 2x4 sama dengan 4, berarti x4-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk baris ketiga, berarti min x3 dikurang x4 sama dengan min 4. Nah, kita substitusikan nilai dari x4 tadi sehingga diperoleh x3-nya sama dengan 2. Untuk baris kedua, berarti kita punya 2x2 dikurang x3 dikurang x4 sama dengan 6. Nah, kita substitusikan nilai dari x4 dan x3-nya. Nah, sehingga diperoleh x2-nya sama dengan 3.
Nah, untuk baris pertama berarti kita punya X1 dikurang X2 ditambah 2X3 dikurang X4 sama dengan min 8. Nah, nilai-nilai yang telah diketahui sebelumnya kita substitusikan ke persamaan tersebut. Nah, sehingga diperoleh X1-nya sama dengan minus 7. Nah, dari nilai-nilai ini kita peroleh penyelesaiannya, di mana X1-nya sama dengan minus 7, X2-nya sama dengan 3, X3-nya sama dengan 2, dan X4-nya sama dengan 2. Nah, lanjut pada metode yang kedua, yaitu literasi Jacobi. Nah, adapun bentuk persamaannya sama seperti bentuk umum dari SPL sebelumnya, yakni A11X1 sampai ANN-XN dengan vektor konstantanya B1 sampai Bn. Nah, konsep metode Jacobi kita ubah persamaan di atas sehingga X1, X2, X3 berada di sisi kiri persamaan. Nah, bisa kita lihat di sini ya, untuk X1 berarti kita fokus ke X1-nya. Nah, nilai dari selain X1 kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, begitu pula X2-nya, X3-nya sampai Xn-nya. Nah, langkah-langkah dalam menyelesaikan metode Jacobi ini, yang pertama adalah kita cari nilai X1, X2 sampai Xn-nya dengan cara kita substitusikan nilai awalnya, yaitu X1 0, X2 0, dan seterusnya ke persamaan X1 sampai Xn. Nah, sehingga dari situ kita akan memperoleh nilai yang baru, yaitu X1, X2 sampai Xn. Nah, kemudian kita mencari error dari X1 sampai Xn dengan rumus selisih antara nilai baru dikurang nilai awal dibagi nilai baru dikali 100%. Nah, langkah selanjutnya, kalau error dari X1 sampai Xn itu lebih kecil sama dengan error yang diketahui, maka iterasi berhenti. Dengan error X1 sampai Xn merupakan penyelesaian persamaan tersebut. Nah, sedangkan kalau errornya itu lebih besar daripada error sebelumnya atau error yang diketahui, maka kita perlu melanjutkan iterasi kedua sampai kita dapat errornya itu lebih kecil dibandingkan error yang diketahui. Nah, kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini ada persamaan SPL 3 variabel, yaitu X, Y, Z. Diketahui errornya sama dengan 0,0001. Nah, langkah yang pertama adalah kita pindah ruaskan semua variabel selain dari X, Y, Z ke ruas kanan. Nah, sehingga nanti diperoleh bentuk persamaannya X, Y, Z. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awalnya, yaitu X0, Y0, Z0 sama dengan 0. Nah, dari nilai awal ini kita substitusikan ke bentuk persamaan sebelumnya, sehingga diperoleh nilai X1, Y1, Z1 yang baru. Nah, selanjutnya kita hitung error untuk X1, Y1, dan Z1 dengan menggunakan rumus berikut.
Nah, yang pertama untuk X1 berarti kita hitung errornya dengan memasukkan nilai dari X1 yaitu 1,67 dikurang X0 berarti 0 dibagi 1,67 dikali 100%. Nah, sehingga diperoleh error X1-nya 100%. Nah, begitu pula dengan Y1 dan Z1-nya. Nah, kita perhatikan di sini karena error dari X1, Y1, Z1 lebih besar daripada error yang diketahui sebelumnya, maka iterasi berlanjut dengan memasukkan nilai X1, Y1, Z1 ke iterasi yang kedua. Nah, kita masukkan lagi kembali. Nah, di sini kita ganti Y1, Z1-nya dengan nilai yang telah diketahui sebelumnya. Nah, sehingga diperoleh hasilnya untuk X2 1,38, Y2-nya 2,76, Z2-nya 2,47. Kemudian kita hitung errornya dengan menggunakan rumus sebelumnya. Nah, sehingga diperoleh errornya X2, Y2, dan Z2. Nah, kita perhatikan nilai dari error tersebut masih lebih besar daripada error sebelumnya. Nah, maka iterasinya masih berlanjut sampai kita dapatkan error dari X2, Y2, Z2 lebih kecil sama dengan error sebelumnya atau yang diketahui pada soal. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu metode Gauss-Seidel. Nah, metode Gauss-Seidel ini merupakan perbaikan dari metode Jacobi. Nah, bentuk persamaannya sama saja dengan metode sebelumnya dan konsepnya juga sama. Nah, perbedaan antara metode Jacobi dengan metode Gauss-Seidel, nah kalau metode Jacobi itu untuk iterasi yang pertama kita akan mencari nilai dari X1, X2, X3-nya sampai seterusnya dengan menggunakan nilai awal. Semua nilai awal digunakan, yaitu 0. Nah, sedangkan kalau metode Gauss-Seidel untuk mencari iterasi yang pertama kita menggunakan nilai awal, tetapi begini, untuk X1 kita cari dengan menggunakan bentuk persamaan yang ada. Nah, kita masukkanlah nilai-nilai yang telah diketahui, yaitu nilai awalnya. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh nilai X1-nya. Nah, kemudian untuk mencari nilai X2-nya, maka nilai X1 yang sebelumnya didapatkan kita bisa gunakan ke X2-nya. Begitu pula sampai seterusnya. Artinya di sini adalah kalau kita punya nilai yang baru, maka nilai tersebut bisa langsung digunakan pada langkah sebelumnya, seperti itu. Nah, beda dengan Jacobi tadi, semua nilai awal dimasukkan untuk mencari nilai yang baru. Nah, sedangkan kalau Gauss-Seidel, kalau kita sudah mencari nilai X1-nya, maka nilai X1 itu bisa digunakan untuk mencari X2-nya. Dan begitu pula seterusnya, seperti itu. Langkah-langkah dalam menyelesaikan Gauss-Seidel ini, yang pertama kita tentukan nilai awalnya. Nah, sehingga nanti diperoleh nilai yang baru.
Nah, dari nilai yang baru ini, yang tadi saya bilang, kalau misalnya untuk mencari nilai X1-nya, maka kita perlu memasukkan nilai awalnya. Nah, terus diperoleh X1-nya. Nah, kemudian untuk mencari X2-nya, maka nilai X1 yang telah didapatkan bisa kita gunakan pada persamaan X2-nya. Begitu pula seterusnya. Nah, kemudian kita menghitung errornya. Sama seperti sebelumnya tadi pada metode Jacobi. Nah, kalau errornya itu lebih kecil sama dengan error yang diketahui, maka iterasinya berhenti. Itulah nilai yang kita dapatkan. Nah, kalau errornya itu lebih besar daripada error yang diketahui, maka kita perlu melanjutkan iterasi kedua sampai errornya itu lebih kecil sama dengan error yang diketahui dalam soalnya. Kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini ada bentuk SPL 3 variabel dengan diketahui errornya 0,0001. Nah, langkah yang pertama kita ubah dulu bentuknya, dimana kita mau cari nilai dari X, Y, Z. Berarti selain itu kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, selanjutnya kita hitung iterasi yang pertama dengan memasukkan nilai Y0, Z0 sama dengan 0. Nah, kita substitusikan. Nah, di sini kan untuk X1 kita untuk X1 kita substitusikan nilai awalnya, yaitu Y0 dan Z0. Nah, sehingga hasilnya 1,67. Nah, kemudian untuk Y1-nya, karena di sini bentuk persamaannya ada X1, maka kita tinggal substitusikan nilai X1 yang telah didapat ke rumus Y1-nya. Nah, sehingga diperoleh hasil 1,904. Nah, begitu pula Z1. Maka kita substitusikan nilai Y1-nya yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, sehingga diperoleh Z1-nya sama dengan 2,095. Kemudian kita hitung error dari X1, Y1, dan Z1 dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, dimasukkan nilai-nilainya sehingga diperoleh X1-nya sama dengan 100%, Y1-nya 100%, dan Z1-nya 100%. Nah, bisa kita lihat di sini error dari X1, Y1, dan Z1-nya lebih besar daripada error yang diketahui. Maka iterasi berlanjut sampai kita dapatkan error dari X1, Y1, Z1-nya lebih kecil sama dengan error yang telah diketahui. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya terkait materi SPL. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.